Shalom saudara, kali ini kita akan membahas tentang ketika Tuhan menyesal. Aneh memang kedengarannya, kalau ada pernyataan yang berkata Tuhan menyesal. Mengapa aneh? Kalau kita sebagai manusia menyesal, itu merupakan sesuatu yang lumrah dan biasa. Karena kita biasa sekali melakukan kesalahan. Kemampuan kita terbatas, sehingga yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita tidak maha tahu, kita bisa berubah-ubah. Tetapi kalau Tuhan yang menyesal, maka ini menarik untuk kita bahas bersama-sama. Mari kita lihat di dalam Alkitab catatan atau beberapa catatan tentang Tuhan yang menyesal. Yang pertama, dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Yang kedua, dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-11 dikatakan, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Dari ayat yang kita lihat barusan jelas bahwa Tuhan itu menyesal. Ada beberapa catatan lain, tetapi dua ayat ini sudah cukup untuk menyatakan bahwa ia Tuhan dapat menyesal. Mari kita ke pokok pembahasan kita. Yang pertama, mengapa Tuhan menyesal? Dan apakah penyesalan Tuhan itu sama seperti penyesalan manusia? Untuk mengetahui hal ini, kita harus kembali ke Alkitab dan melihat 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-29. Firman Tuhan, lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Ayat ini menjelaskan maksudnya bahwa penyesalan Tuhan itu berbeda dengan penyesalan manusia. Nah, apa yang membedakannya? Jelas, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan Tuhan menyesal. Dan kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Alkitab tentang Tuhan yang menyesal, maka kita bisa menyimpulkan bahwa itu diakibatkan karena manusia telah melakukan kejahatan, karena manusia telah berpaling dan meninggalkan Tuhan. Dua alasan inilah yang tercatat dalam Alkitab yang menyebabkan Tuhan itu menyesal. Jadi jelas, Tuhan menyesal bukan karena kesalahannya, Tuhan menyesal karena manusialah yang telah berubah. Bayangkan, kalau saya adalah manusia dan saudara adalah Tuhan, lalu kemudian kita berhadap-hadapan dan tidak ada perubahan, tetapi satu ketika saya memalingkan wajah saya lalu kemudian meninggalkan saudara, maka pertanyaannya siapa yang berubah? Tentu yang berubah adalah saya. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhannya tidak pernah berubah, Tuhannya tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi kitalah manusia yang meninggalkan Dia dan melakukan segala kejahatan. Itulah yang membuat Tuhan menyesal. Selanjutnya mari kita mengartikan Tuhan yang menyesal. Kita harus mengerti bahwa kata menyesal yang dikenakan kepada Tuhan itu merupakan bahasa manusia. Bahasa manusia yang dikenakan kepada Tuhan. Apa sebetulnya maknanya? Intinya sederhana, Tuhan yang menyesal adalah Tuhan yang berduka. Tuhan yang bersedih. Nah, pertanyaannya mengapa Tuhan berduka? Sudah jelas. Karena manusia melakukan kejahatan, Tuhan menjadi berduka. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa ujung jalan dari ketidaktaatan manusia, ujung jalan dari kejahatan manusia adalah kebinasaan. Pertanyaan yang kedua adalah, siapakah Tuhan yang menyesal itu? Jawabannya jelas. Ia adalah Tuhan yang Maha Kudus. Apa artinya? Artinya dalam kekudusannya, ia tidak bisa berkompromi terhadap kejahatan. Hukumnya, ketetapannya berkata, jika engkau menuruti, maka engkau diberkati. Dan jika engkau menyimpang dari jalanku, maka berarti kutuk yang akan menimpa. Itu sebabnya, ia menyesal di dalam kekudusannya. Ia menyesal di dalam keteguhannya untuk memegang ketetapan dan hukum perjanjiannya yang ia sudah nyatakan kepada umat manusia. Dan pertanyaan yang ketiga yang terakhir, apakah yang akan terjadi ketika Tuhan menyesal?
Kita bisa melihat dengan jelas catatan Alkitab dari peristiwa-peristiwa yang menyatakan Tuhan menyesal, bahwa akibat dari Tuhan yang menyesal atau yang terjadi setelahnya adalah malapetaka terjadi, wabah penyakit terjadi, air bah datang, kematian terjadi, kebinasaan terjadi. Itu merupakan sesuatu yang mengerikan yang terjadi ketika Tuhan menyesal. Karena itu pelajaran kali ini, karena itu pembahasan kali ini begitu penting untuk kita ketahui bersama agar kita mengenal siapakah Tuhan kita itu. Namun ada kabar baik buat kita sekalian. Mengapa saya mengatakan kabar baik? Karena kita mengerti juga bahwa Tuhan yang dalam penyesalannya adalah Bapa yang baik buat kita. Alkitab menyatakan kembali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Kristus kepada setiap orang yang percaya, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dari sini kita juga bisa melihat dengan jelas bahwa Ia adalah Allah yang Maha Pengasih. Ia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, dan Dia tidak berubah dalam hakikatnya sebagai Tuhan yang mengasihi kita. Ia tidak berubah dalam rancangannya untuk menyelamatkan kita. Ia tidak berubah dalam kehendaknya yang menjadikan kita serupa dan segambar dengannya, agar kita bisa bersama-sama menikmati persekutuan dengannya dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya. Itu sebabnya kabar baiknya adalah dengan kasih-Nya, karena kasih-Nya, Ia mengubah sesuatu. Dan apakah yang Dia rubah? Puji Tuhan, Dia berubah, Dia mengubah dari akan menghukum menjadi akan menyelamatkan. Itu kabar baik buat kita sekalian. Dalam penyesalannya, dalam kedukaannya karena manusia telah jahat dan meninggalkan Dia, Ia tetap tidak berubah, mengasihi kita dan merancangkan keselamatan bagi kita. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya kesimpulan sekarang bahwa ada sesuatu yang kita bisa buat agar kita bisa berkenan dan tidak menginginkan agar Ia berduka dan menyesali. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah hidup berkenan baginya, melakukan segala ketetapannya dan tidak menjauhinya, serta melakukan kejahatan. Dan ada kabar baik juga buat kita hari ini. Mungkin kita ada dalam keadaan penderitaan. Mungkin wabah bisa datang menghampiri kita. Tetapi kita bisa berseru. Seperti firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur pasal yang ke-106 ayat yang ke-45. Yang berkata, Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka, dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Artinya, kita bisa berdoa dan memohon kepada Tuhan seperti yang pemazmur katakan, Tuhan, menyesallah Engkau, ampunilah kami, selamatkanlah kami, karena kami ingin hidup berkenan kepadamu, karena kami ingin hidup sesuai dengan ketetapan dan kehendak-Mu. Puji Tuhan. Doa saya buat setiap saudara, Immanuel, Tuhan menyertai kita senantiasa.